Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Samudera Kelana, calon guru penggerak angkatan 9. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Tobo Ali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan koneksi antar materi 1, 2, A, 8 pada modul 1, 2 nilai-nilai dan peran guru penggerak. Dalam penjelasan koneksi antar materi 1, 2, A, 8 pada modul 1, 2 nilai-nilai dan peran guru penggerak, saya menggunakan model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Peristiwa serta kejadian yang paling berkesan dan menginspirasi saya adalah ketika saya mempelajari konsep pemikiran Ki Hadjar Dewantara yang menyatakan bahwa seorang pendidik itu harus menuntun peserta didik dan menghamba kepada peserta didik. Selanjutnya, ketika saya mempelajari nilai-nilai dan peran guru penggerak, adalah seorang pendidik itu harus memahami dan menerapkan nilai-nilai guru penggerak tersebut serta mengaplikasikannya dalam peran sebagai seorang guru penggerak baik pada masa sekarang dan masa yang akan datang demi mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Keterkaitan modul 1, 1 dan modul 1, 2 adalah tujuan pendidikan adalah menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya sehingga mereka bisa mengembangkan potensi dan bakat mereka. Agar supaya tujuan itu dapat tercapai, seorang guru harus memiliki dan menerapkan nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif dan inovatif, sehingga seorang guru penggerak tersebut dapat melaksanakan perannya sebagai guru penggerak baik pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Perasaan saya adalah saya merasa sangat tercerahkan dan terinspirasi setelah saya mempelajari modul 1, 1 dan modul 1, 2. Saya kembali menyadari peran dan tugas saya sebagai seorang guru yang sesungguhnya bukan hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi lebih luas daripada itu, seorang guru harus bisa menuntun peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi dan kompetensi mereka seluas-luasnya. Lebih jauh, saya kembali tercerahkan dengan nilai-nilai yang mesti dimiliki dan diaplikasikan seorang guru sehingga bisa memaksimalkan perannya sebagai seorang guru penggerak yang membawa perubahan pada dunia pendidikan. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, sebelum saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, saya beranggapan bahwa seorang guru dapat berkehendak atas muridnya tanpa harus menerima masukan saran yang membangun untuk memperbaiki proses pembelajaran. Kemudian juga saya beranggapan bahwa seorang guru itu tugasnya hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, saya baru memahami bahwa tugas seorang guru itu bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja, namun tugas seorang guru itu adalah sebagai fasilitator yang menuntun muridnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga mereka bisa mengembangkan potensi dan kompetensi mereka secara menyeluruh. Kemudian lebih jauh lagi, saya harus memiliki dan menerapkan nilai-nilai guru penggerak sehingga bisa melaksanakan peran saya sebagai seorang guru penggerak yang tugasnya bukan hanya sebagai pemimpin pembelajaran, namun juga sebagai coaching, mendorong kolaborasi kepada sesama rekan guru dan teman sejawat untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, serta mewujudkan kepemimpinan murid dan menggerakkan komunitas praktisi pada bidang pendidikan. Penerapan nilai-nilai guru penggerak, yaitu yang pertama, berpihak kepada murid. Hal ini dimaksudkan bahwa seluruh proses pendidikan harus diorientasikan untuk kepentingan dan kebutuhan peserta didik. Nilai yang kedua yaitu mandiri. Ini berarti bahwa saya sebagai seorang guru penggerak harus memiliki motivasi dan kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari manapun untuk bisa mengembangkan potensi dan menambah kompetensi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid dan secara menyeluruh agar dapat menjaga komitmen dalam mewujudkannya. Nilai yang ketiga yaitu kolaboratif. Pada penerapan nilai ini berarti saya harus berkomunikasi serta bekerja sama dengan rekan-rekan guru, teman sejawat untuk bisa bersinergi dalam menciptakan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nilai yang keempat yaitu reflektif. Dalam pelaksanaan nilai ini, saya akan selalu membuka diri terhadap masukan, saran, serta kritik
yang bersifat membangun, sehingga akan menjadi refleksi pada diri saya dalam proses menciptakan pembelajaran yang lebih baik. Nilai yang terakhir yaitu inovatif. Dalam penerapan nilai ini, saya akan selalu memiliki ide-ide serta gagasan sebagai solusi dalam menghadapi tantangan dalam proses pendidikan yang berpihak terhadap murid. Demikian paparan dan penjelasan dari saya tentang koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Semoga bisa menginspirasi. Terima kasih. Salam guru penggerak. Saya Samudera Kelana CGP Angkatan 9 dari SMKN 1 Tobo Ali, Bangka Selatan. Wassalamualaikum WTWB.